Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you all are okay. Baik, adik-adik sekalian. This time so very special because I would like to try giving explanation to you about the material about structure, social function, and lineage features, asking for and giving opinion. So before I explain about this material, I would like to remind you about the last meeting about asking opinion and giving opinion. Sebelum saya memberikan penjelasan terkait dengan structure, social function, and lineage features, di sini saya akan mengingatkan kembali adik-adik sekalian tentang pertemuan sebelumnya yang mana ini berkaitan dengan materi kita karena ini sama-sama menyangkut dengan opinion. Yang mana di materi sebelumnya membahas tentang how to express if we asking opinion to others people, bagaimana kita memberikan ungkapan ketika kita menanyakan pendapat dan bagaimana responnya, how respond atau giving opinion. Dimana di sini kalau kita ingin menanyakan pendapat in English, dalam bahasa Inggris, in generally this sentence people use this sentence seperti kalimat yang sering digunakan itu pada umumnya what do you think about, what do you think of, nah bla bla bla, what is your opinion. Nah, ketiga kata ini sering diucapkan, jadi teman bisa mengungkapkannya seperti what do you think about hair, what do you think about Rizal idea, nah what is your opinion about my dress. Nah, seperti itu. Itu kalau asking opinion ya. Terus kalau giving opinion ya teman-teman udah pada tahu ya kan, seperti I think it's great for you, I think it's good for you. Nah, itu kalau kita memberikan pendapat in my opinion. Nah, itu ini dua yang sering according to me, I think, in my opinion, according to me. Itu biasa sering digunakan dalam mengungkapkan ekspresi memberikan pendapat. Terus ada juga kemarin juga kami telah membahas tentang bagaimana mengungkapkan pernyataan ketidaksetujuan dalam pendapat. Nah, gampang aja, I disagree with your opinion. Nah, itu that's true but bla bla bla. Terus apalagi kemarin kita juga telah membahas tentang bagaimana mengungkapkan persetujuan pendapat. Nah, I agree with you. Nah, I agree with you itu yang sering digunakan adik-adik sekalian. Jadi, dan pada secara keseluruhan teman-teman sudah pada mengerti ya, itu terlihat dari pengerjaan LKDP. Meskipun banyak yang agak-agak sama ya, wajar lah ya, tak apa-apa. Ada juga yang masih salah, nah wajar-wajar aja karena ya we as human and of course there are mistake in our life. Pasti ada kesalahan dalam hidup kita. Jadi untuk itu sekali lagi di sini Mas ingin mengingatkan kembali bahwa tetap semangat dalam belajar. Oke, untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, mari kita membuka pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke. Lanjut ke slide kedua. Nah, dalam slide yang kedua ini adik-adik sekalian, we would discuss about social function of asking for and giving opinion.
Nah, dalam slide ini kita bisa baca sendiri bahwasanya fungsi sosial dari menanyakan pendapat dan memberikan pendapat itu adalah to keep interpersonal relationship. Artinya apa? Menjaga hubungan interpersonal. What is the meaning interpersonal relationship? Nah, hubungan interpersonal adalah untuk add information for you guys, untuk kalian teman-teman, bahwasanya hubungan interpersonal itulah hubungan dekat. Adanya komunikasi antara dua atau lebih orang yang durasinya bervariatif, terkadang singkat maupun lama, tergantung konteksnya. Jadi fungsi sosial dari memberikan pendapat dan menanyakan pendapat adalah bisa membuat hubungan interpersonal. Nah, semua ada ilmunya teman-teman, nggak langsung ceplos-ceplos gitu ketika if we to communicate to others people, or apalagi itu kita berkomunikasi kepada orang asing atau orang Inggris, kan beda-beda budaya kan, bagaimana kulturnya. Nah, dalam bahasa Inggris sendiri semua ada kaedahnya dan aturannya jika kita ingin mengucapkan memberikan pendapat. Nah, itu dari fungsi sosial dari asking for and giving opinion, yaitu adalah menjaga hubungan interpersonal, hubungan dekat antara orang lain. Terus lanjut ke slide ketiga. Di sini saya akan membahas tentang lineage features of asking for and giving opinion. Nah, dalam slide ini adik-adik sekalian, about lineage features of asking for and giving opinion, kita bisa lihat sendiri, dan ada 3 poin penting di sini, yang mana kita ketahui bahwasanya dalam memberikan dalam pendapat itu identik dengan kata I think, I suppose, in my opinion. Nah, ini identik dengan opini, harus ada. Kalau tidak ada kata-kata yang mengarah ke pendapat seperti of example I think, I suppose, and in my opinion, nah itu bukan memberikan pendidikan pendapat, tapi mungkin ya yang lain. Seperti kemarin LKPD 1, banyak teman-teman yang keliru, yang dimana ada pertanyaannya do you think bla bla bla, tapi jawabannya I agree. Nah, itu menyatakan pendapat setuju, bukan memberikan pendapat. Kalau perintahnya memberikan pendapat, usahakan juga jangan langsung mengarah ke setuju kepada pendapat, padahal pertanyaannya memberikan pendapat. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Terus yang perlu diperhatikan juga dalam menanyakan dan memberikan pendapat itu tentang singular and plural nouns. Apa sih singular itu? Singular itu adalah yang berbentuk tunggal, teman-teman, adik-adik sekalian. Ya maksudnya only one, hanya satu benda. Itu kalau singular noun. Kalau plural itu jamak, banyak benda. Itu yang perlu diperhatikan. Dan yang terakhir adalah speech stress, intonation, spelling, punctuation, and writing. Maksudnya ada dalam menanyakan dan memberikan pendapat itu adanya tekanan pengucapan, di mana ada rendah, mana ada di mana cara mengucapnya kayak gimana, dan intonasi juga seperti apa, tidak datar ya, seperti kita menanyakan pendapat what do you think. Nah, itu jangan ya, sesuai dengan kaidah what do you think about this moment. Nah, itu jangan kayak itu loh, ojek pengkolan what do you think. Nah, jangan itu, intonasinya beda, mungkin kita nanya tapi kayak gimana gitu ya, aneh kedengarannya. Spelling juga dalam pengucapannya seperti apa harus diperhatikan. Punctuation, apa itu, tanda bacanya juga. Dan yang terakhir adalah the last one is
handwriting, tulisan tangannya. Mungkin ada kita menulis dialog tapi ada kesalahan dalam menulis dialognya, entah itu apa koma jadi titik, titik jadi koma, dan ada tanda serunya nggak dikasih tanda seru. Nah, seperti itu harus diperhatikan if we make dialog about asking and giving opinion. Itu ya apa sih itu language features? Nah, itu adalah fitur bahasa. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bahasa ketika memberikan ungkapan, menanyakan dan memberikan pendapat. Selanjutnya kita akan beralih ke personal point of view. Ini masih berkaitan dengan language features ya. Kultur fitur-fitur bahasa. Nah, bukan cuma HP yang punya fitur ya, teman-teman, bahasa juga punya. Jadi itu perlu diperhatikan. Oke, kita beralih ke like I said the last slide or before, seperti yang saya katakan, personal point of view dalam slide ini masih berkaitan dengan fitur-fitur bahasa dalam menanyakan dan memberikan pendapat adik-adik sekalian. Nah, apa sih what is the meaning personal point of view? Nah, apa itu personal point of view? Personal point of view itu adik-adik sekalian perlu diingat atau perlu diketahui bersama bahwasanya dari kata personal aja kita bisa tebak ini adalah pribadi, pendapat pribadi, sudut pandang pribadi. Jadi personal point of view adalah sudut pandang pribadi, tidak ada sudut pandang orang lain, tidak berkaitan dengan orang lain, tapi berkaitan dengan related to myself, related to ourselves, diri kita sendiri. Jadi tidak menyangkut pautkan orang lain, tapi ini berdasarkan dari pikiran kita sendiri, pribadi kita sendiri, datang dari diri kita sendiri. Nah, ini kita bisa lihat contoh-contohnya sama dengan kemarin ya, pertemuan the last meeting yang dimana membahas tentang giving opinion. Nah, di sini ada bedanya, ini adalah di klasifikasi personal, karena ada personal point of view dan ada juga yang general point of view. Nanti bisa saya jelaskan kembali apa sih bedanya personal dan general point of view. Nah, untuk itu kita bahas dulu tentang personal point of view atau sudut pandang pribadi. Di sini kita bisa lihat di sini ada 2 kolom ya. Sama aja sih. Tapi lebih di yang sebelah kiri ini, yang in my opinion, ini berkaitan dengan yang pada umumnya sering diucapkan. Yang di agak-agak sebelah kanan itu, nah ini agak asing ya untuk kita orang Indonesia mungkin mendengarnya. Untuk itu yang pertama, ini kita bisa lihat namanya juga sudut pandang pribadi. Jadi ada kata-kata saya, in my opinion, I think, personally I think, in my experience, I strongly believe that, as far as I'm concerned, from my point of view, as I understand. Nah, artinya kemarin sudah saya jelaskan ya di pertemuan sebelumnya, apa sih artinya yang ini in my opinion sampai as I understand. Nah, sudah. Jadi belum melihat, bisa dicek kembali di itu penjelasan saya. Namanya aja personal ya teman-teman, identik dengan kata saya, identik dengan kata aku, kulo, dan lain sebagainya ya. I, my. Nah, itu bedanya dengan general point of view. Ada kata I-nya, ada kata my-nya yang berkaitan dengan ourselves, diri kita sendiri. As I see it, I reckon, I'm compelled to say, by this I mean. Jadi teman-teman jika ingin memberikan pendapat, if you want to express your opinion, you can use this sentence. Kita bisa menggunakan poin-poin ini yang tentunya harus berkaitan dengan diri kita sendiri. In my opinion, I think, as I reckon. Nah, itu adalah personal point of view. Selanjutnya kita akan mencoba ya menjelaskan tentang general point of view, dan saya akan memberikan perbedaan personal dan general point of view itu seperti apa. Beralih ke slide berikutnya. Nah, dalam general point of view, adik-adik sekalian, di sini kita bisa
mengambil kesimpulan ya. Bedanya dengan personal point of view dengan general point of view seperti yang saya katakan sebelumnya. Kalau personal point of view adalah pendapat pribadi kita, tidak ada kaitannya dengan orang lain. Kalau general point of view adalah pendapat kelayangan pendapat orang lain atau pendapat pada umumnya orang lain seperti apa. Nah, kita bisa lihat contohnya atau example of expression about general point of view. Di sini kita bisa lihat most people do not agree. Nah, sebagian orang tidak setuju bla bla bla. Atau almost everyone, hampir semua orang bla bla bla. Some people say that, beberapa orang mengatakan bahwa. Some people believe, beberapa orang percaya. Titik-titik-titik. Of course, many actually. Tentunya banyak argumen bla bla bla. While some people believe, yang mana beberapa orang percaya. Nah, pindah ke kolom yang bagian kanan. Generally, it is accepted. Secara umum itu bisa diterima. Atau the majority disagree with. Mayoritas tidak setuju dengan. The majority agree with. Mayoritas setuju dengan. It's something sometime agree. Itu adalah kadang argumen yang kadang-kadang it is consider, itu bisa dipertimbangkan. Jadi kita bisa lihat sendiri perbandingannya ya, jauh sekali. Kalau personal point of view adalah bagaimana kita mengutarakan pendapat kita secara pribadi, secara diri sendiri kita, tidak ada kaitannya dengan orang lain. Kalau general point of view adalah menyangkut pautkan adanya tokoh-tokoh lain atau pendapat orang lain. Nah, saya kasih contoh ya. Kita menggunakan ini deh. Contoh yang pertama, most people do not agree bla bla bla. Bagaimana Kak kalau dibuatkan contoh? Nah, oke, Mas buatkan contoh. Seperti misalkan ya, kita menggunakan ini contoh yang pertama. Most people do not agree that this new rule effective to society. Nah, artinya apa? Hampir semua orang tidak setuju bahwa peraturan baru ini adalah efektif untuk masyarakat. Nah, itu kalau contoh. Jadi mungkin teman-teman bisa memberikan contoh sendiri. Ini adalah merupakan contoh-contoh ekspresi general point of view. Jadi apa tadi yang pertama? Kalau personal point of view adalah pendapat pribadi, kalau general point of view adalah pendapat orang lain atau mayoritas orang lain. Nah, seperti itu teman-teman. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ya saya akan memberikan kepada adik-adik sekalian tentang contoh dari dialog. Itu tadi dialog dari saya sendiri, ini adalah dialog yang ya kita bisa analisis bersama-sama agar lebih jelas. Nah, ini adalah contoh dialog dari personal point of view. Jadi saya minta kepada adik-adik sekalian meneliti sambil saya membacakan artinya apa. Teman-teman bisa mengira-ngira mana sih yang di sini kata mana sih yang personal point of view dari dialog ini. Nah, kita lihat ya, Mas baca ya. Di sini Ahmad mengatakan, "What do you think of English material?" Bagaimana pendapatmu tentang materi bahasa Inggris? Siti merespon nih, I think English is the most difficult language that I have learned. Nah, saya pikir bahasa Inggris ya sangat sulit, bahasa yang sangat sulit yang saya pernah pelajari. Nah, terus Ahmad bertanya nih, karena mungkin menggertak, dia bisa mengeluarkan pendapat lagi, bertanya lagi, what do you mean? Siti menjawab, English is different from bahasa. It has many terms to arrange anything and it make me confused. Nah, itu. Nah, dari dialog ini teman-teman, kita bisa Ahmad ini sebagai apa? Dia asking atau giving opinion? Coba teman-teman jawab. Nah, Ahmad di sini adalah asking opinion. Dari mana asking opinion nih? What do you think? Ada kata what do you think. Terus Siti apa?
Nah, dua aspek yang didapat Siti. I think. Nah, I think ini adalah giving opinion. Terus I think juga ini personal point of view. Kata I think itu yang berkaitan dengan I atau my itu, nah itu udah masuk personal point of view. Terus Ahmad bertanya lagi, what do you mean? English is different from bahasa. Siti menjawab itu. Sebenarnya kalimatnya ya Siti harus ngomong gini ya. I mean English, tapi di sini nggak ditulis I mean, langsung English is different from bahasa. But it's okay. We can accept it. Bisa diterima. Terus nih responnya. Respon tidak setuju. Nah, mana responnya tidak setuju pendapat tuh nih. I think you are wrong, Siti. Nah, I think ini kata-kata personal point of view, teman-teman. Terus kalau disagree-nya nih, I think you are wrong, Siti. Kata you are wrong, Siti itu sudah jelas kalau si Ahmad ini tidak setuju dengan pendapat Siti bahwasanya Inggris itu bahasa yang sulit dipelajari. Inggris, nah di sini dibantu dengan penjelasan kenapa tidak sulit. Ya ini kata si Ahmad, English is the easy one if you make it your habit in daily life. Bahasa Inggris itu mudah jika kamu membuat kebiasaan dalam kegiatan sehari-hari itu. Lanjut ke ini. Contoh dialog dari general point of view. Dalam contoh general point of view, nah kita bisa lihat sendiri teman-teman. Di sini ada dialog antara Salsabila dan Johan ya. Kita bisa lihat. Nah, Salsabila ngomong gini teman-teman, adik-adik sekalian. What is your opinion about global warming? Nah, artinya apa? Nah, sambil saya bacakan teman-teman bisa mengira-ngira ya, mana sih asking, mana giving, opinion itu seperti apa, agree, disagree, opinion itu seperti apa. Jadi dapat loh, nyantol loh pembelajaran teman-teman sekalian, nggak cuman menyimak seperti apa nih. Salsabila, what is your opinion about global warming? Bagaimana pendapatmu tentang pemanasan global? Nah, Johan berkata nih, merespon dari pertanyaan si Salsabila. Some people say that it cause of the wrong way of life. Beberapa orang mengatakan bahwa itu penyebab dari cara hidup yang salah, kehidupan yang salah. Salsabila bertanya nih, karena kayaknya dari respon dari John itu mengundang pertanyaan emang. Karena Salsabila mungkin kurang ngerti juga dari respon dari Johan. What do you mean? Apa maksudmu? Johan merespon, well, we have to start to do what we can to do help reduce global warming. Baik, kami harus memulai untuk melakukan apa yang kami bisa lakukan untuk menolong mengurangi ini pemanasan global. Nah, dari dialog antara Salsabila sama Johan sendiri ini teman-teman bisa menyimpulkan nggak mana yang asking opinion, Salsabila atau Johan? Ya, Salsabila. Ada kata what is your opinion? Nah, itu adalah asking opinion. Terus si Johan. Nah, di sini ada kalimat general point of view, teman-teman. Some people say that. Some people. Nah, ini udah general point of view karena si Johan tidak mengatakan I think in my opinion. Kalau pakai I think in my opinion itu berarti dia personal point of view, pendapat pribadi. Tapi ini mengutip dari some people, beberapa orang. Terus Salsabila bertanya lagi, what do you mean? Baik, kami harus memulai dari untuk mencegah dari pemanasan global itu. Jadi itu teman-teman sudah bedakan kan yang mana contoh kalimat general point of view sama personal point of view. Nah, terus kita bahas lagi responnya teman-teman. Ada di slide berikutnya. Nah, ini adalah respon agreeing with opinion
lanjutan dari dialog antara si Salsabila sama Johan tadi, adik-adik sekalian. Di sini ada bertambah lagi nih, bertambah tokoh, ada Yuli, ada Vivi, ada Yani, ada Firda, Rahmat, Ruli, ya banyak juga ya. Nah, di sini kita bisa lihat respon dalam kurung setuju. Bagaimana setuju dengan pendapat, teman-teman bisa melihat sendiri mana sih setuju dengan pendapat kalimat di sini, mana dialog ini, mana apakah Salsabila, Yuli, Vivi, atau Yani, Rahmat, Firda, Ruli yang ada kalimat agreeing with opinion. Nih kita dari kata Salsabila nih, dari Salsabila dulu. That's good point. Let's do that by this time. Nah ini nih dari Salsabila ngomong that's good point, itu berarti dia setuju, merespon dengan kesetujuan. Itu poin yang baik, itu baik dari kata Johan tadi. Terus Yuli berpikir, I think Rina's answer to the question is not right. It should be fine aja. Nah itu ya. Saya pikir jawaban Rina dari pertanyaannya tidak benar, tidak sesuai ya. Terus kata si Pipi, I think it's vinegar too, not wine. Nah ini saya pikir ya vinegar itu cuka ya teman-teman, artinya. Jadi not wine, bukan anggur wine itu anggur ya, semacam fermentasi gitu. Terus kata Yani, in my opinion our volleyball team needs a new coach. Mr. Zulfan cannot handle too many teams himself. Ini kayaknya ada perbedaan topik lagi nih antara si Yani nih. Kata Yani, pendapat saya tim voli kami membutuhkan seorang pelatih baru, Mr. Zulfan namanya. Karena kenapa Mr. Zulfan tidak bisa menangani terlalu banyak tim untuknya. Terus kata si Firda, I agree with you. Nah ini responnya agreeing with opinion. Kenapa agreeing with opinion? Ada kata agree teman, simple aja. Jadi I agree with you itu adalah ungkapan setuju dengan pendapat I agree with you. Terus Rahmat ngomong nih, our English should be more active, I suppose. Why don't we meet 3 times a week? Nah, kata Rahmat, beda topik lagi nih si Rahmat nih, membuka topik baru. Bahasa Inggris kita seharusnya itu lebih aktif menurutnya. Kenapa tidak bertemu 3 kali dalam seminggu? Itu saran dari si Rahmat. Terus kata Ruli, I agree, but after the final exam now we are very busy preparing for it. Nah kata si Ruli, I agree but, setuju tapi setelah final exam. Nah si Ruli setuju tapi setelah final exam. Kalau belum ujian berarti belum, kata si Ruli. Ini kita bisa lihat nih, setuju apa tidak setuju nih. Nah dari kita simpel aja, I agree but, jadi tidak setuju kalau diadakan sekarang karena harus menyiapkan sesuatu. Ada kata batnya teman-teman. Itu aja sih ya. Itu dari respon dari percakapan tadi. Kita bisa lihat kan mana teman-teman sudah mengetahui mana sih personal point of view itu apa, general point of view itu apa. Saya ulangi, personal point of view itu adalah pribadi, sudut pandang pribadi. Kalau general point of view itu sudut pandang orang lain, bukan berkaitan dengan diri kita sendiri. Terus selanjutnya kita akan menganalisis gambar nih teman-teman. Gambarnya lagi viral nih, jadi masih segar-segar aja. Kalau mungkin cewek-ceweknya siswinya belum mungkin kurang ngerti tentang ini, tapi kita akan mencoba aja ya. enjoy with me. So this slide we want to try analyze the picture
about your opinion. Jadi teman-teman, dalam slide ini kita akan mencoba ya menganalisis suatu gambar ya. Teman-teman bisa tahu ya gambar apa ini? Nah, gambar ini Barcelona versus Bayern Munchen nih, 28. Nah, ya. Sempat viral tapi ada pengalian isu ya. Karena apa? Ini agak beritanya agak di disebelahin karena ada rumor Messi ingin pindah ke Manchester City. Jadi kita akan nggak membahas tentang sepak bola, tapi kita akan menganalisis dari gambar ini. Nah, dari gambar ini teman-teman, apa yang bisa teman tangkap? Pertanyaan apa tentang pendapat yang bisa teman-teman ungkapkan ketika melihat gambar ini? Analisisnya seperti apa? Terus bagaimana memberikan pendapat dari pertanyaan-pertanyaan itu? Tapi saya tidak akan menyuruh teman-teman. Di sini ada slide selanjutnya akan dijelaskan kok dari dari gambar analisis ini. Oleh karena itu kita ke slide berikutnya. Dari gambar ini apa yang kita bisa analisis? Pertanyaan apa yang akan muncul dan bagaimana responnya? Oke teman-teman. Saya harap teman-teman bisa dapat sebelum saya pindahin ada cantol di pikiran teman-teman pertanyaan apa yang sebenarnya yang ada di benak saya ketika melihat gambar ini. Oke, udah dapat? Nah, kita beralih ke slide berikutnya. Check it out. Nah, dari gambar tadi teman-teman di atas itu, slide sebelumnya. Nah, di sini saya bisa memunculkan pendapat nih adik-adik sekalian. Mungkin adik-adik punya pendapat sendiri dari gambar yang saya tadi Mas perlihatkan. Yang mana sih pertanyaan apa sih yang ada menyangkut dengan opinion, asking opinion, giving opinion, agree opinion atau disagree opinion, personal point of view atau general point of view. Oke, kita lihat dari pertanyaan pertama. Ini dari Mas sendiri ya. Dari gambar tadi itu apa yang di benak teman-teman? Nah, di sini di benak saya pertanyaan apa ini? Ini yang kita bisa nomor satu, lihat nomor satu. What do you think after seeing the picture above? Nah, ini pertanyaan ini akan muncul yang berkaitan dengan gambar itu ya, nggak ada kaitan dengan yang lain di luar sepak bola, tapi yang ada di gambar mentah, gambar yang ada yang teman-teman lihat secara langsung. Ini tidak berkaitan dengan jalannya pertandingan, tapi berkaitan dengan gambar yang kita lihat tuh seperti apa. Apakah gambarnya blur atau apa? Nah, bisa dibuat pertanyaan. Mas sendiri buat kayak gini. What do you think after seeing the picture above? Nah, bagaimana pendapatmu setelah melihat gambar di atas? Ini pertanyaan pertama. Pendapatnya apa? Nah, dari ini what do you think itu udah asking opinion. Jadi kita menganalisis gambar ya teman-teman. Poin pentingnya adalah menganalisa gambar. Nggak ada topik-topik lain. Menganalisa gambar yang ada kita lihat apa adanya. Terus apa? Nah, ini kemungkinan bisa respon nih. I think the picture. I think udah masuk personal point of view. Terus I think-nya juga ada masuk ya giving opinion, memberikan pendapat. I think the picture is about the result of the Champions League match between Barcelona versus Bayern Munchen. Saya pikir gambarnya tentang hasil pertandingan Liga Champion antara Barcelona dan Bayern Munchen. Nah, ini yang kita jawab secara yang ada di gambar. Hasil pertandingannya apa? Ada tulisan angka 2-nya, ada angka 8-nya. Nah, itu udah hasilnya. Itu yang menjawab pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, what is your opinion about the score? Nah, sekali lagi saya mengingatkan, kita menganalisa gambar apa yang ada terlihat, bukan di luar topik ya teman-teman. Terus, apa pendapatmu dengan skornya, hasil skornya? Nah, dari gambar yang kita lihat kita bisa memberikan jawaban ini. I think the score of the match was so beyond expectation that Barcelona lost to Bayern Munchen by score
up to 8. That's so embarrassing. Saya pikir skor pertandingannya di luar ekspektasi karena Barcelona kalah melawan Bayern Munchen dengan skor 2-8. Itu sangat memalukan. Nah, itu. Kenapa di luar ekspektasi? Karena 2-8. Barcelona dari logonya aja kita tahu kan Barcelona menangkan 5 Liga Champion ya. Kalah dengan skor 2-8. Terus yang ketiga, the picture above is taken from YouTube and then in a screenshot. Nah, yang ketiga ini bukan pertanyaan teman-teman, pernyataan. Kenapa? Arti nomor 3 itu apa? Nah, the picture above is taken from YouTube and then in a screenshot. Gambar di atas diambil dari YouTube, kemudian di screenshot. Apakah benar? Yes, I agree with your opinion. I think so. Nah, benar. Kenapa? Karena gambarnya memang kita bisa lihat itu ada apa ya? Terlihat ada kata silang, terus ada tulisan YouTube, terus ada apa gambar bagikan, copy. Nah, ini bisa dilihat kalau dia hasil screenshotan. Nah, screenshotan ya. Jadi dari gambarnya kita bisa menganalisis dari gambar yang ada. Kalau ini emang gambar dari hasil screenshot. Ini kalau pernyataan pernyataan apa ya? Berikan pendapat. Terus apa? Ini yes I agree. Dari kata yes I agree adalah agree and opinion, setuju dengan pendapat. Terus nomor 4, Bayern Munich players did not look enthusiastic about the celebration of the victory against Barcelona. Pemain Bayern Munchen tidak kelihatan antusias tentang perayaan kemenangan melawan Barcelona. Terus jawabannya apa? I think not too. Saya pikir tidak juga. Kenapa tidak juga? Kenapa nomor 4 seperti itu? Karena kita lihat pemain Bayern Munchen agak-agak happy di belakang. Karena ada Barcelona sama siapa tuh? Dembel ya. Siapa namanya? Lupa, enggak tahu. Mas juga kurang perhatiin. Nah, di belakang Messi sama pemain Barcelona belakang itu, nah, pemain Bayern Munchen agak kelihatan happy. Jadi jawabannya I think not too. Saya pikir tidak juga. Jadi intinya apa? Kita menganalisis gambar yang berdasarkan apa yang kita lihat. Terus nomor the last point yang kita bisa analisa dari gambar yang kita lihat itu, Mas buat seperti ini. Tell your opinion about that situation in the heart of feeling Messi experience or feel in the picture. Nah, ceritakan pendapatmu tentang situasi dan perasaan Messi dari gambar yang ada. Nah, dari gambar itu kan kita lihat Messi sedang tertunduk. Nah, pendapat teman-teman seperti apa ketika melihat pemain lain atau Messi seperti itu? Nah, ini yang bisa kita responnya. I strongly believe that Messi was disappointed and sad for Barcelona defeat which was very bad. Nah, ini kan pendapat, jadi semua bisa berekspektasi. Artinya apa? I strongly believe that. Saya sangat percaya Messi ini kecewa dan sedih kepada Barcelona yang telah dikalahkan dengan skor yang sangat buruk. Nah, itu apa ya teman-teman, dari pertanyaan atau pernyataan dari hasil menganalisis gambar, atau itu adalah merupakan contoh, dan agar teman-teman mendapat gambaran bagaimana sih kita bisa menganalisis gambar yang berdasarkan apa yang kita lihat dan bagaimana mengeluarkan pendapat seperti apa, seperti ini. Dan terakhir adalah slide selanjutnya. Nah, slide ini mungkin teman-teman pada tahu kan. Nah, apalagi ciwi-ciwinya, siswi-siswinya mungkin tahu nih. Apa ini? How about South Korea's boy band and girl band? Di sini
Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar karena Mas telah memberikan penjelasan bagaimana kita menganalisis gambar dengan pendapat tadi, seperti gambar sebelumnya tentang Bayern Munchen versus Barcelona. Nah, dari gambar ini nih teman-teman, kira-kira pertanyaan asking opinion apa yang akan terlintas di benak teman-teman? Ayo berpikir coba. Kalau Mas nih langsung lihat ini bisa dapat menanyakan pendapat. Ya, Mas coba ya. Nah, ini. What do you think about Blackpink? Nah, itu dapat kan, atau in your opinion, which one boy band or girl band you like among this boy band or girl band? Itu. Apa artinya apa tadi itu? Artinya menurut pendapatmu yang mana boy band atau girl band yang kamu sukai di antara ini gambar ini nih? Itu. Mas aja udah dapat kan 2. Nah, tinggal adik-adik sekalian melihat gambar boy band sama girl band ini, yang mana kira-kira pendapat apa kira-kira akan muncul ketika melihat gambar ini. Dari gambar ini bisa banyak seperti tadi yang Mas jelaskan. Seperti itu. Itu kalau kita memberikan pendapat, menganalisis gambar melalui pendapat. Selanjutnya kita masuk ke tahap akhir, adik-adik sekalian. Nah, ini mungkin bisa dipikir sendiri terkait gambar ini karena Mas nggak kasih penjelasan. Mas menginginkan teman-teman membuat sendiri pertanyaan atau memberi pendapat. Nah, Mas tidak menugaskan, cuman setidaknya teman-teman berusaha pendapat seperti apa yang akan muncul ketika melihat gambar, analisisnya apa, pendapatnya apa. Nah, sekarang we enter in the last session or the last side. Di sini di sini kita masuk ke tahap akhir. Jadi apa sih kesimpulan dari pembelajaran kali ini, adik-adik sekalian? Yang mana Mas telah menjelaskan, I have explained about social function, about asking for and giving opinion. Apa tadi fungsi sosial dari asking dan giving opinion itu apa? Ya, fungsinya adalah keep interpersonal relationship, menjaga hubungan interpersonal, hubungan baik antara sama teman, kerabat, keluarga dengan mengucapkan asking for, menanyakan pendapat atau memberikan pendapat. Ada aturannya, harus sopan seperti apa intonasinya. Terus selanjutnya itu ada feature language, fitur-fitur bahasa, yang mana opinion itu related to I think, I suppose, in my opinion. Nah, itu pendapat itu dalam bahasa Inggris berkaitan dengan I think, I suppose, and then in my opinion. The next about masih berkaitan dengan feature language, fitur bahasa, ada ada personal point of view. Artinya apa? Personal point of view adalah sudut pandang pribadi. Yang kalau sudut pandang pribadi in English akan menggunakan kata saya, aku. Nah, I think, in my opinion, my I, dan itu. Pokoknya berkaitan dengan pendapat pribadi, itu adalah merupakan personal point of view. Kalau general point of view adalah pendapat orang lain. Seperti some people agree that, beberapa orang. Nah, bukan menyangkut kata saya atau aku, tapi menyangkut kata orang, some people, bla bla bla. Itu perbedaannya teman-teman. Terus tadi juga kita menganalisis tentang gambar. Jadi kalau ada sesuatu gambar, coba deh teman-teman latihan sendiri. Ada gambar, terus dari gambar itu apa sih yang akan di benak teman-teman akan tanyain. Mencoba mandiri, karena kita sudah masuk ke milenial di semakin canggih. Jadi harus pintar-pintarnya. Semakin canggih biasanya orang akan semakin malas
Therefore, you must change your life, your way, improve yourself. Jangan didiam di tempat, belajar sendiri, dan ya lakukan yang terbaik untuk your future. Dan begitu pula dengan Mas sendiri. Jadi itulah kesimpulannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk yang masih bingung atau ada pertanyaan, silahkan bisa menuliskan komentar di YouTube ini, channel YouTube Mas, atau bisa di Google Classroom juga ditanyakan, atau di WA secara pribadi atau apalah itu ya. Kalau ada yang bertanya atau malu, silahkan bertanya, jangan malu, karena if you shy to asking for, kamu akan tersesat jika malu. Mungkin sekian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf if there are mistake in my in the process of learning. So finally I would like to say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.